Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKS, ketemu lagi nih sama TL di acara Ngobras, Ngobrol Santai ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah nikmat banget hari ini ya. Atas segala puji dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan Pak Kadistan ya. Kalau kemarin nih teman-teman Sobat PKS, kapan dong undang-undang Pak Kadistan nih datang. Nah sekarang alhamdulillah nih kita bisa tersambung dengan beliau. Karena sore hari ini nih Sob kita bakal ngobrolin tentang kurban aman gak ya nih di tengah wabah PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Langsung sama expertnya kita datangin ya. Buat kamu yang kemarin-kemarin nih, kapan-kapan sekarang udah datang ya. Saya mau sapa-sapa dulu nih Sobat PKS ya. Assalamualaikum Bapak Insinyur Haji Tisna Umaran MP. Damang Pak. Waalaikumsalam. Juga Alham- salam buat sobat-sobat PKS ya di Kabupaten Bandung. Iya, Senang bisa gabung nih, senang. Alhamdulillah nih akhirnya ya bisa ngobrol-ngobrol juga ya. Bapak lagi di rumah ya Pak? Ya, saya baru selesai acara di Sheraton. Oke, baik. Ya, Sobat PKS, kita sekali lagi ya buat kamu yang baru mantengin di channel YouTube kita bakal ngobrolin tentang kurban aman gak ya di tengah wabah PMK ini ya. Buat kamu yang mau nanya atau tadi kemarin-kemarin udah tanya banyak, nanti El bakal tanya juga ke Pak Kadis ya. Jangan lupa yang baru pantengin kita, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Dan nanti juga kita akan terhubung sama Ketua Bidang Tani DPD PKS Kabupaten Bandung ya, ada dari Kang Dara. Kita ngobrolin dulu deh. Wah, Pak, gimana nih wabah PMK di Kabupaten Bandung nih, Pak? Waduh, jadi kemarin kan kita COVID ya. COVID, kemudian kita udah nyaman, landai kan. Nah, begitu bulan Mei kita ada info bahwa di Jawa Timur sama di Aceh ya sudah terjangkit oleh PMK. Tentu kita kaget karena kita menyadari bahwa PMK ini disebabkan oleh virus yang penyebarannya sangat cepat. Betul. Jadi habis COVID terbitlah PMK gitu ya. Nah itu, jadi aduh. Oke. Jadi sekarang kondisinya ini untuk Kabupaten Bandung sendiri Pak kayak gimana sih Pak? Jadi kalau kemarin begitu kita ada surat keputusan Menteri Pertanian ya yang menetapkan Jawa Timur dan Aceh sebagai daerah wabah. Nah, kita membentuk tim reaksi cepat lah di internal kita. Walaupun barangkali itu dokter hewannya kan kita keseluruhannya ada 11, kemudian para medis 25. Dengan jumlah itu tentu nggak akan cukup. Namun beberapa tahun ke belakang memang kita juga mengupgrade ya teman-teman penyuluh pertanian untuk ya kita kasih pengetahuan praktis lah terkait dengan melihat hewan kurban. Biasanya di momen-momen kurban inilah kita ada pelatihan ya. Jadi melihat hewan kurban yang sakit itu gejala-gejalanya, tanda-tandanya, sehingga tidak hanya dokter hewan dan para medis yang bisa mengetahui, tapi penyuluh kita yang jumlahnya 168 tahu itu gejala umum ya, sehingga itu juga bisa diperbantukan oleh kita dalam rangka pemeriksaan hewan kurban se-Kabupaten Bandung. Nah, setelah ada reaksi cepat, memang kita dapat laporan ada tanda-tanda atau suspek dari PMK itu pada 16 Mei. Di 16 Mei mulainya ada tanda-tanda, di Kertasari ada 8, di Pangalengan 2, kemudian di Pasir Jambu ada 4. Kemudian kita lapor, koordinasi ke provinsi, ke pusat, kemudian di Balai Veteriner Subang, yaitu balai yang mempunyai kewenangan terkait dengan pemeriksaan laboratorium ya, datang kepada kita tanggal 17 dan tanggal 19 hasilnya sudah ada hasil pemeriksaan darah dari sapi yang terduga ada PMK.
Mhm. Jadi kita positifnya itu tanggal 19 dari hasil Mmm. pemeriksaan apa itu darah. Walaupun barangkali dari gejala tanggal 16 sudah ada. Jadi saya Mhm mhm. atau kami menetapkan tanggal 16 itu kita sudah terkena PMK gitu. Mmm. Dan kalau lihat hari ini yang terkena itu sudah di angka 7.000. Oke, Jadi dari 7.000. 16 Mei sampai dengan sekarang itu tanggal berapa? 6 Juli ya? Mhm. Hari 6 ini Juli. 7 Juli, Nah, mhm. benar, saya sampai lupa tanggal ini. 7 Juli ya, Oh, oke. 7 Juli. Sampai 7 Juli mungkin hanya sebulan setengah gitu ya. Iya, mhm. Itu dari 14 naik menjadi 7.000. Jadi bisa dibayangkan Allahu akbar. penyebaran perharinya itu sangat dahsyat lah gitu. Mhm. Selanjutnya saya juga lapor pada Pak Bupati. Pak Bupati memerintahkan untuk coba ada anggaran nggak gitu ya untuk bisa Mhm. penanggulangan sementara. Eh, kita ada untuk vitamin, untuk disinfektan. Ya kita lakukan inilah sosialisasi ke berbagai pihak, terutama dengan komunitas peternak yang paling besar yaitu KPBS ya. KPBS itu kan ada Mhm. sekitar 14.000 ekoran. Mhm. Jadi rapat pertamanya kita sebenarnya dengan KPBS bagaimana langkah-langkah kita untuk antisipasi pengendalian dari PMK ini. Mbak siapa Mbak El ya? Teh El, Teh teman-teman El manggilnya Teh Allah. El ya. Oh iya iya Iya, iya iya tapi iya. jangan Iya. pakai kukuk ya, El dikukuk ya jadinya ya. Oke, jadi, banyak penyebarannya di Pangalengan ya, Pak, ya, tadi dari Mei itu. Nah, untuk vaksin sendiri gimana, Pak, untuk vaksin ke hewan-hewan ini? Vaksin kita sudah terima ya tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni itu untuk dosis 500 ekor ya. Mhm. Kemudian 3 hari berikutnya yaitu tanggal 23 sore kita dapat alokasi 18.300 dosis atau 18.300 ekor dan kita sudah sampai saat ini sudah mendekati 10.000 lah yang sudah divaksin gitu. Mhm. Oke, baik. Jadi boleh dikatakan sudah lumayan ya untuk, vaksinasi Nah, untuk dan ini itu. vaksin ini kan kalau di Mhm. COVID kan masih coba-coba ya karena belum Iya, ada. betul. Nah, kalau di PMK ini vaksinnya sudah jelas vaksin untuk PMK gitu. Karena dulu dulu kita Dulu juga sempat pernah pernah ngalamin, ya? heeh, Betul tahun betul. 81, 82 sampai 86 lah. Bahkan awalnya itu kan dari Belanda itu. Jadi Mhm. Belanda eh, kirim sapi ke sini untuk Mhm. diternakan, untuk diambil susunya. Nah, dengan adanya pengiriman atau introdusir sapi FH dari Belanda itu Mhm. beserta PMK. Jadi sebetulnya kita agak ada pengalaman lah. Mhm. Cuman karena dari mulai 86 kita dianggap sudah steril, Mhm. jadi 86 ke 2022 itu berapa puluh tahun ya gitu. Jadi kita santai aja, nggak Nggak bahkan kebayang kemarin. akan datang lagi gitu, Pak, ya? Iya, jadi Heeh, itu ya? dadakan ya, dadakan. Mhm. Sehingga kemarin kalaupun misalkan ada uang ya dari Mhm. pergeseran anggaran, uang ada tapi obat nggak ada gitu loh. Jadi di Mmm. pabrikan juga sebetulnya ya ini dadakan gitu. Mhm mhm. Kemudian begitu pesan vaksin juga, jadi artinya bukan beli vaksin lalu vaksinnya di Gmall dibawa ke sini ya, nggak bisa. Jadi Mmm. harus bikin dulu vaksinnya di sana. Jadi ada Oh, proses 2 mingguan gitu. gitu. Coba, Pak, boleh boleh diceritain gimana prosesnya? Mungkin lebih agak lebarin lagi ceritanya, karena kita Hmm. juga, yang nonton nanti anak muda yang pada kepo, Pak, gitu ya, pengen tahu Oh gimana iya. prosesnya gitu ya. Boleh, Pak, Hmm. ceritain lagi Jadi untuk proses eh, vaksin? eh, apa? Jadi kita pertama reaksi cepat ya, tim reaksi cepat di internal kita untuk mendeteksi Mhm. eh, apakah di kita sudah kena PMK atau belum gitu ya, dan berdasarkan tim itu kita ya istilahnya tanggal Tadi 16 tadi Mei ya, kita Pak, ya? Mei Heeh. Mei. Jadi Oke. Mei sampai ke Juni ini penyebarannya sangat dahsyat dari 14 Mhm. ekor jadi 7.000 ekor gitu. Jadi tadi, Jadi Pak, kita untuk vaksinnya diolah lagi gitu ya?
Pengolahannya Vaksin lumayan lama ya tadi? jadi vaksinnya itu bukan kan ada dua dua pendekatan ya, yang pertama Mhm, impor, yang mhm, kedua produk dalam negeri. mhm, Nah, kalau impor itu kan, katanya sih dari Perancis ya. Jadi mhm, tidak bisa kita bawa uang, beli, langsung dibawa pulang ke sini vaksinnya. mhm, Tapi kita, pesan sekitar mhm, 2 minggu dibikin di sana, baru bisa dikirim ke Indonesia secara bertahap gitu. Nah, karena memang itu, PMK ini relatif barangkali, di negara, mana, India yang masih ada sementara di Indonesia itu udah lama sekali lah gitu tidak ada. mhm, begitu ya. Tadi Mhm. kalau misalkan di Pangalengan itu ya tadi, yang paling banyak ya, tadi KPBS itu berarti tidak hanya kematian ternak aja ya, tapi ngaruh juga buat produksi susu juga berarti, Pak, ya? Iya, jadi, Mhm, kalau kita lihat, penambahan jumlah yang positif, mhm, sangat besar. Jadi populasi yang paling tinggi adalah di Pangalengan ya, karena di situ ada KPBS, ada UPBS, mmm, kemudian di Kertasari, kemudian di Ciwidey, nyebrang ke utara itu di Cilengkrang, di Cimenyan, kebanyakan itu memang sapi-sapi perah. Nah, kenapa sapi perah itu, apa, paling mudah terserang gitu ya oleh, virus ini? Sama seperti di Covid, sebetulnya virus ini mhm, sangat tergantung pada, imunitas tubuh. mmm, Kalau Covid, tubuh manusia, kalau PMK ini bagaimana kondisi sapi yang, sehat gitu ya. Jadi mhm, kalau yang sapi sehat walaupun terkena relatif barangkali dia antibody-nya itu melawan dan dia bisa saja tidak terkena gitu. Nah, sapi perah itu kan kondisinya adalah sapi yang sedang, hamil, mhm, sapi yang sedang menyusui gitu ya. Jadi mmm, kondisi tubuhnya memang lebih riskan dibandingkan dengan sapi potong. Nah, sapi potong yang ada di kita itu kan peruntukannya untuk kurban. iya, Relatif itu pertama jantan gitu ya, yang mhm, kedua umurnya kan, belum pada tua kalau sapi potong itu. mhm, Pokoknya begitu kalau kalau domba itu kan lewat setahun, itu sudah mhm, disiapkan untuk kurban. Kalau mhm, sapi itu lewat 2 tahun. mhm, Berarti kondisi yang betul-betul prima lah kalau diperbandingkan dengan manusia lah. mhm, Sehingga kasus yang positif di PMK ini di, sapi potong itu lebih kecil dibandingkan dengan sapi perah lah gitu. mmm. Oke, oke. Ini menjelang, mendekati hari raya Idul Adha, beberapa hari lagi, Pak, ya. Mhm. Kelonggaran-kelonggaran apa yang, pemerintah Kabupaten Bandung berikan nih untuk para Iya. pedagang, untuk yang lainnya lah yang, semuanya akan berkontribusi di Idul Kurban ini, Pak? Jadi TL kita sudah melakukan koordinasi, yang pertama koordinasi di internal Pemda ya. Itu Mhm, kan ada, eee, Disub, Satpol PP, kemudian di bagian hukum gitu ya, mhm, kemudian di bagian perekonomian, di asisten. Selanjutnya kita juga mengundang, stakeholder yang terkait. Pertama mhm, yang kita undang adalah para bandar. mmm, Jadi, kita ketahui bahwa titik lapak di Kabupaten Bandung itu per tahun, mhm, eee, itu ada, 370 lapak. Jadi 370 lapak. heeh, dengan, bandarnya ya, memang satu Mhm, bandar itu ada yang punya 2 lapak, ada yang 3 lapak, ada yang juga satu tergantung dari ukuran lapaknya lah. Jadi kita undang ke kantor kita, hadir, bandar dari Garut ya, mhm, kemudian juga dari KBB, termasuk juga, bandar yang dari kita. Karena sebetulnya bandar ini juga berperan, dalam penyebaran virus ya. mhm, Mereka kan keluar masuk dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari mana-manalah gitu ya, keluar betul, masuk ke daerah kita yang tujuannya pertama untuk mendatangkan hewan ternak, yang keduanya untuk memasarkan kan gitu. mhm, Jadi, kita memberikan pencerahan kepada mereka, terkait dengan nanti kan untuk masuk untuk lalu lintas hewan kurban itu ada 2 syarat ya.
Pertama Oke. SKKH ya dari daerah asal. Mhm. Yang kedua rekomendasi pemasukan dari kita gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngirim hewan kurban ke Kabupaten Bandung, itu Mhm. syaratnya dua. Yang satu ada SKKH dari daerah asal. Yang Oh, keduanya ada rekomendasi dari kita. Jadi mereka harus mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan hewan kurban. Gitu. Nah kita sepakat bahwa apa eh, rekomendasi pemasukan hewan kurban itu akan kita berikan H-7. H-7 karena H-7. Oke. karena pertimbangannya kalau misalkan kurang dari itu atau lebih dari itu ya, itu si pengirim harus melakukan isolasi selama 14 hari. Ya, keburu Idul Adhanya lewat tuh, Pak, ya, kalau misal udah mau Nah, nyelanginnya pertama atau itu gimana? gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada yang positif bagaimana gitu ya, ngurusnya Mhm. lagi, nambah lagi gitu. Nah, kalau misalkan 7 hari sebelum hari H, Mhm. katakanlah di sana sudah bawa virusnya di tubuhnya tapi nggak kelihatan ya gitu. Nah, begitu mau muncul gejala sudah keburu dipotong lah gitu. Halo, halo, Oke. ya, Baik, Pak Kadis mau share screen boleh ya? Saya ya, buka. Silakan, admin dibantu untuk dijadikan kelas ya. Biar materinya bisa tersampaikan ya. Buat sobat PKS nih yang baru pantengin kita di channel YouTube PKSK Bandung, kita lagi ngobrolin sama Pak Tisna nih. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Kita tadi udah ngobrolin seputar wabah PMK ya di Kabupaten Bandung tadi awal-awal pertengahan Mei lah datangnya. Sekarang udah tembus sampai 7.000. Dan sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanian ini untuk juga eh, apa menangani wabah PMK biar Idul Adhanya juga tetap aman ya. hmm. Oke. Nah, udah ada screennya. Oke, silakan Pak. Kita Ya, siap ini, mendengarkan. ya, ini ada ini ya, ada bahan tayangan ya supaya lebih Oke. tergambarkan lah. Oke, siap. Ya, ini dibantu oleh Dokter Maria dari kantor. Dok, Oke. lanjut dok. Dokter Maria, terima kasih. Nah ini Oke. ya Hmm? pertama perlu barangkali juga saya sampaikan terkait dengan ciri-ciri Mhm. yang sangat menyolok dari eh, hewan ternak ya, terutama sapi ya. Kalau domba itu relatif barangkali dia nggak terlalu kelihatan itunya apa gejala-gejalanya, Lebih sehingga menonjol kasusnya sapi pun ya. ya Mhm. sapi itu paling kelihatannya. Hmm. Jadi pertama itu di mulutnya itu ada cairan yang berlebih ya, air liurnya berlebih lah gitu. Hmm. Kemudian dia kelihatan tidak nafsu makan gitu ya, lemas, tidak Ya. bergairah. 5L Ke, pokoknya mah ya, lemah, letih, lesu. Lungle iya, dan lesu kayaknya iya. ya. Oke. Kemudian kalau dilihat di rongga mulutnya, baik itu di Mhm. lidah, di bibir, itu ada melepuh lah kayak kalau kita mah sariawan lah gitu. Jadi ada Mhm. luka-luka di mana di bibirnya, di lidahnya gitu. Mhm. Kemudian juga kalau sudah terkena di kakinya, dia itu nggak kuat berdiri. Jadi dia akan tiduran karena sakit gitu untuk berdiri. Oke. Jadi kaum Kemudian rebahan ya, Pak, ya? ya rebahan. Nah kalau misalkan ada hewan Mhm. yang menjual itu sapinya rebahan terus, apalagi nggak bisa diangkat, nah itu harus ada Oh. laporlah kepada petugas kita. Ini diduga itu PMK gitu ya. Mhm. Kemudian pada awal itu kelihatan tubuhnya itu menggigil. Memang ada semacam demam. Persis Mhm. seperti kita kena COVID lah kayak flu gitu ya. Ya. Itunya. Lanjut dok. Dok, lanjut dok. Nah ini kita sejak tanggal 27 Juni kemarin Mhm. sudah menerjunkan tim untuk pemeriksa hewan kurban. Jadi Mhm. lapak-lapak yang biasa berjualan baik itu yang sudah memenuhi syarat biosecurity, dia ada pintu masuknya, kemudian ada alat-alat semprotnya maupun juga lapak-lapak yang di pinggir jalan
Yang tahun kemarin kita hitung 370, nggak tahu nih sekarang nih ada penurunan atau malah penambahan. Tapi perkiraan saya ada penurunan lapak lah gitu ya. Jadi Oh, kita melakukan pemeriksaan selain juga nanti kita periksa juga dengan gejala PMK-nya. Selain PMK nanti kita periksa dari SARI-nya. Apakah sapi itu cacat, seperti ya. misalkan sapi Australia kan si kupingnya itu suka dibolongin atau suka digunting. Nah, konon katanya itu menurut Oh gitu, MUI Kak? itu, iya, Bukan maksudnya dari sananya mereka udah suka dari gitu ya? sananya memang. Jadi itu tidak tidak layak untuk dijadikan hewan kurban, tapi hewan Iya. potong, tapi ada Mmm, dagingnya lah gitu. iya, Kemudian lihat matanya buta, betul. kemudian kakinya pincang, kemudian Iya. badannya kurus apa gemuk, kemudian sehat atau tidak gitu ya. Jadi kalau tanda-tanda itu sudah kita ketahui, kemudian gejala-gejala PMK-nya terus dianggap kita lulus, maka kita kasih semacam ini Surat kalung ya. keterangan? Oh kalung, Kalung oke. ini dikalungkan. Nah, isinya Mmm, seperti ini tulisannya gitu ya. oh, Sebelah kanan di situ ada para petugas. Jadi petugasnya siapa di situ, dokter siapa, kemudian tanggal berapa diperiksa gitu. Nah, ini untuk mmm, ya semacam jaminan lah bagi konsumen apabila sudah ada tanda itu memang kita sudah periksa. Sampai mhm. saat ini barangkali kita sudah 10 ribuan lah hewan ternak yang diperiksa dan alhamdulillah itu dari pemeriksaan ini ada juga yang gejala-gejala PMK maupun penyakit yang lainnya. Lanjut dok. Oke, ya. Jadi sudah ada label, oke. Nah kemudian juga ada stiker, Bu. Jadi Oh ada stiker, oke. kalau label tadi kan untuk sapinya ya, untuk ternaknya. Nah kalau Mhm, yang stiker ini untuk lapaknya. Jadi lapak mmm, ini sudah diperiksa tanggal berapa itu agak besar. mhm. Agak besar nanti ditempel ya, apakah itu di tempat-tempat yang strategis lah sehingga konsumen bisa melihat bahwa oh tempat ini memang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas Pertanian lah gitu. Oke, baik. Iya. Kemudian pendaftaran tempat penjualan memang sekarang itu harus kita juga tadi ya kita sudah ngundang Banar, kemudian kita Mhm, juga ngundang RPH, Rumah Potong Hewan, mhm, kemudian kita mengundang MUI, kita mengundang camat, mhm. kemudian juga ada pelatihan DKM. Jadi Oke. DKM yang besar, masjid Jami gitu ya di Mhm. kecamatan 2 orang kita kita latih bagaimana melihat secara syar'i hewan kurbannya apa-apa saja yang harus diperhatikan, kemudian cara merobohkan, cara menyembelih, cara postmortemnya, nanti dalamannya itu layak dimakan atau tidak, dikonsumsi atau tidak, ada tekniknya untuk melihat kita ada tekniknya dari tim kita. Lanjut dulu dok. Oke. Nah ini perlu saya sampaikan di kita Mhm, itu ada RPH ya, ada 8 RPH, 3 punya pemerintah, yang mhm. satu di Ciwidey, Pangalengan, kemudian Bale Endah. Nah yang Bale Endah itu relatif besar ya, ada sekitar 2 hektar, kapasitasnya dulu itu bisa sampai sehari itu sampai 400 ekor lah. Mmm, Kemudian ada di yang swasta itu di Nagreg ya, mhm, kemudian RPH Kadila, Kadila itu di Cikancung, kemudian di Pamengpek, kemudian di Bale Endah di Karees, kemudian mhm. RPH di Ciparai. Nah, 8 RPH ini kita undang karena nanti ada perlakuan khusus ya terkait dengan penanganan organ hewan kurban, yaitu di kepalanya, kakinya, jeroannya, Mhm. dan kulitnya itu ada perlakuan. Mmm, Jadi THL kalau dulu mhm. kan setelah dipotong itu kepala, kaki itu dibagikan lah mana yang suka, yang berminat atau Iya, biasanya dikasih ke yang motongnya gitu ya. betul. Terus kulitnya juga sama ya dijual mungkin gimana ya. Iya, Heeh. mhm. Nah sekarang itu tidak boleh langsung, jadi harus ada Harus perlakuan.
Dicek dulu berarti perebusan, ya? harus Perebusan? direbus. Oke, berarti semua Karena bagiannya gitu ya biar jadi yang antisipasi? yang yang 3 bagian ini yaitu Oke, kepala, kepala, kaki, dan jeroan. Karena ketiga tempat ini merupakan sumber penyebaran, PMK. mhm, Virusnya itu di situ. Jadi kalau tidak dimatikan karena si virus ini mati pada suhu 70 derajat lah gitu minimal. Jadi kalau kalau sudah dipotong itu direbus, setelah direbus itu boleh dibagikan lah untuk nanti dimasak lah gitu. Dan TL, PMK mhm, ini kan untuk manusia itu nggak berbahaya sebetulnya ya iya kalau betul, kalau penanganan, dagingnya itu dilakukan atau dimasak dengan sempurna lah gitu. mhm. Jadi jangan setengah mateng, apalagi mentah dimakan gitu. Itu tidak higienis. Berarti baiknya tadi untuk perebusan tadi di tempat yang sama ya, Pak, ya? Maksudnya Iya, di nanti kalau tempat misalkan pemotongan ada itu. bandar-bandar di luar, yang ini gitu ya, tempatnya gitu yang maksudnya kan suka ada pemotongan-pemotongan lain ya, Pak, ya? Mohon maaf misalkan nanti di, daerah-daerah di tempat-tempat teman-teman yang misalkan di masjidnya ada yang Hmm. menyumbang hewan kurban dan belum tahu informasi ini, baiknya sama ya, direbus dulu ya? Ya, Oke, ya baik. jadi kita kita selain di RPH ini juga kita sudah sosialisasi ke MUI ya Mhm. dan, DKM-DKM. Memang kita harapkan di daerah yang biasanya motong di masjid gitu Mhm ya, mhm. eee, diupayakan itu bisa dilakukan secara komunal. Jadi Oke. pilih, tempat yang luas, kemudian, pemotongannya itu satu tempat lah gitu, tidak berceceran. Nah, tentu juga, penanganan, eee, kepala, kaki, jeroan itu juga sebaiknya begitu dipotong itu langsung direbus lah untuk keamanannya gitu. Oke oke baik. Lanjut, Pak. Lanjut lanjut, Dok. Oke. Nah ini kita ada, 10 dokter ya, dokter hewan yang membawahi, Mhm. ini Puskeswan. Puskeswan, oke. Jadi kalau di dinas kesehatan ada Puskesmas, Puskesmas. ini Puskeswan, iya. Puskeswan. Nah, jago itunya dokter-dokternya lebih jago daripada dokter-dokter puskesmas. Oke, Karena ya. dokter kita nggak pernah nanya ke pasiennya gitu ya, langsung aja suntik, langsung gitu. Jadi lebih Oke, jago Puskes lebih jago ya? lebih jago. Nah, ini Oke. bisa di-copy termasuk juga nomor kontaknya, silakan kalau misalkan ada konsultasi, ada, pertanyaan, itu bisa dihubungilah. Tentu petugas kami akan, membantulah. Walaupun barangkali seperti misalkan ini, Puskeswan Cileunyi gitu ya. Mhm. Cileunyi itu membawahi Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan oleh satu orang dokter perempuan. Wis, Jadi mohon maaf rebutan dong ini bukan dong, Pak, ya? iya, bukannya kita gender gitu ya, sama aja, tapi kan perasaan aja gitu misalkan dari Cileunyi ke Cilengkrang ke Cimenyan satu orang. Iya, Jadi, ya makanya perlu komunikasi lah. Kemudian kalau betul. misalkan ada yang mati, ternaknya segera, lapor, nanti minta saran atau petunjuk dari dokter hewan harus dibagaimanakan. Pertama difoto, barangkali nanti ke depan ada penggantian kan ada bukti bahwa itu, Mhm. apa, eee, betul sudah mati di tempat itu. Jadi, Pokoknya kalau lagi kayak gini mah Pak ya jangan banyak baperan ya Pak ya, apalagi dokternya cuma iya. satu ke sana kemari, nggak kan bisa cepat ya. Iya, jadi, nanti kalau kasusnya seperti apa, nanti, Mhm, dokter hewan ini kan bisa, oh ini bisa oleh penyuluh pertanian lah didatangin gitu kan, kita ada tim juga dari mhm, penyuluh pertanian walaupun barangkali secara medis dia tidak berwenang, tapi untuk mhm. kasus-kasus tertentu seperti misalkan, "Pak ini udah mati sapinya harus digimanakan? Dikubur, kuburnya gimana?" Ya ulah penyuluh pertanian bisalah. Yang penting kan, terkubur sempurna, kakinya tidak nongol gitu ya, atau kepalanya Mmm, nongol, nanti kan kasihan orang yang, itu nanti penyebarannya nggak selesai gitu. iya iya Lanjut iya. Dok, lanjut. Oke. Udah selesai?
Nah, jadi itu tadi apa? Oh ya, kontak person ya. Oke. Jadi kita harapkan bahwa pemotongan hewan kurban di masyarakat ya, eh, tadi yang pertama upayakan supaya tempatnya itu dalam satu tempat yang luas. Mhm. Kalaupun terpaksa kita menyembelih hewan kurban di masjid, maka tempatnya harus diupayakan supaya si darahnya tidak berceceran. Selain mungkin nanti kotor, najis ya, penyebaran penyakit, terutama juga pada saat wabah ini merupakan media penyebaran untuk PMK lah gitu. Jadi selanjutnya mohon barangkali panitianya jangan terlalu banyak lah gitu ya. Mhm. Jadi yang betul-betul yang efektif saja yang yang menangani hewan kurban. Selanjutnya lakukan penyemprotan. Aduh, Penyemprotan. obatnya nggak ada nih, obat disinfektannya. Bisa pakai sabun lah gitu, bisa pakai pemutih gitu ya. Oh, pakai pemutih juga bisa, Pak, ya? Bisa, 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 bisa Oke. dilakukan. Jadi sebelum sesudah itu tempat itu harus bersih kembali. Selain memang untuk PMK juga sebetulnya ya kan untuk kebersihan di masjid lah gitu. Betul. Kemudian setelah nanti kepala, kaki dan jeroan itu direbus, dipotong-potong agar dipisah ya antara jeroan dengan daging. Mhm. Kemudian si kulitnya itu sebelum mungkin dijual atau gimana ya, itu ditaburi dulu dengan garam, garam krosok lah, garam kasar yang murah. Itu kalau nggak salah Oke. setengah kilo itu 4.000 sampai 5.000 lah di pasar itu. Taburi garam dulu, khusus untuk kulit, Garam. Pak? Untuk Oke. kulit ya, untuk kulitnya Oke. karena kulit juga itu media penyebaran. Dan sebetulnya bagi bandar kulit kalau ditabur garam dia seneng aja. Mhm. Jadi bagus untuk mematikan bakteri yang lainnya lah yang daging ikutan, mungkin ada lemak ikutan, ya dengan garam itu bisa jadi tidak menimbulkan bau. Oke. Nah, itu barangkali secara Mhm umum mhm. ya, eh, TL, Oke bila oke, ada baik. yang Ada bertanya yang bertanya, Pak, saya nanti akan bacakan ya, Pak, ya. mohon. Oke, jadi untuk yang sudah bertanya nih buat sobat PKS semua, tenang, akan saya sampaikan ke Pak Kades ya. Oke, pertanyaan dari Lia nih, Pak ya. Tadi masalah untuk label yang sudah dicek kan berlaku 3 hari. Nah, apa Ya. kabar nih, Pak, kalau misalkan sudah tidak sudah lebih dari 3 hari terus si abang-abangnya nggak ngecek lagi katanya gitu. Saya Mm-mm. sebagai konsumen harus bagaimana? Ya. Ya Teh Lia sebagai konsumen tanya ke itunya ke si pedagangnya kenapa Pak ini nggak diperpanjang gitu ya. Mhm. Kalau dia harusnya memang itu proaktif dari pedagangnya untuk eh, memperpanjang. Namun demikian juga petugas kita juga kan sebetulnya secara rutin lah itu bisa mendatangi lapak-lapak itu. Kan sudah diketahui lapak ini diperiksa tanggal berapa sehingga 3 hari atau 4 hari berikutnya tanggal berapa nanti bisa bisa mampir juga ke situ. Karena Mmm. kalau misalkan setelah kita periksa terus ada yang positif, nah kita kan sebetulnya label itu untuk penjagaan lah, jangan sampai ada yang Mhm. positif. Bukan artinya setelah dikasih label kita juga udahlah selesai. Enggak juga, kalau ada yang positif tetap aja jadi masalah bagi kita gitu. Oke. Baik, dari Kang Caca nih, Pak, nih ya. Apakah dari sekarang, Pak, sudah apakah dari sekarang atau dari kemarin kali memang turut membantu untuk meningkatkan pengawasan para polisi kita, Pak? Ya, Oke. jadi kemarin ada surat edaran dari Mendagri ya terkait dengan dari Kemendagri, dari Menteri Pertanian bahwa Kabupaten Bandung sudah ditetapkan sebagai daerah yang wabah ya, wabah PMK, sehingga sudah ada dasar bagi Mhm. TNI Polri bergerak untuk membantu terkait dengan lalu lintas hewan kurban. Jadi dari Polri, dari vertikalnya ya, dari Mabes Polri-nya sudah ada surat dan beliau-beliau juga sudah berkoordinasi kepada kita untuk melakukan pendataan, Mhm.
Kemudian kita juga ajak bagaimana operasinya supaya bersama-sama sehingga kita bisa saling membantu lah gitu. Jadi memang bapak-bapak TNI Polri di jalanan barangkali sudah mulai ya karena kita sudah mengeluarkan izin atau rekomendasi pemasukan hewan kurban ya. Mhm. Jadi pedagang-pedagang yang disiplin, yang jujur tentu daripada nanti hewan kurbannya dikembalikan ke tempat asal, lebih baik SKKH-nya dipenuhi, kemudian membuat surat rekomendasi dari kita. Dan kita akan cepatlah gitu. Yang penting dia akan dikirim kemana, tentu kita akan kontak petugas lapangan kita, lapaknya gimana persiapannya. Oke, baik. Boleh lanjut Pak ya dengan pertanyaan ya dari Ya, sobat PKS semua. Oke, dari Yudi nih Pak, anak SMA. Mau tanya ya TL, biasanya memungkinkankah ada kecurangan-kecurangan yang akan terjadi walaupun di tengah wabah PMK ini biasanya seperti apa sih? ya Oh. mungkin saja ya kalau kalau Hmm. orang kan ada niat, ada kesempatan gitu ya. Hmm. Sekarang kan kesempatannya hewan kurban relatif barangkali harganya lebih tinggi ya. Terus suplainya kan lebih susah sehingga seperti misalkan lapak di Katapang yang biasanya 1.300 Hmm. sekarang hanya diisi 400. Nah, tentu kan kekurangan itu merangsang ya orang untuk berjualan atau melakukan tipu lah. Hmm. Seperti misalkan dia menjual hewan sakit. Jadi kalau misalkan konsumen tidak teliti, makanya ada label, kemudian lihat gejala-gejalanya. Kalau lesu, nggak nafsu makan, nah udah jangan dibelilah gitu, lewat aja itu. Gitu. Hmm. Tapi kalau segar, nah silakan. Gitu. Oh, Dan tentu pedagang juga ada yang jujur, ada yang mengatakan, oh ini Pak udah itu sehat, udah dijamin, iya gitu ya. betul betul. Biasalah. Jadi kita jangan terlalu percaya itu. Penting lihat fisiknya, belajar juga masyarakat untuk mengenali hewan sehat atau tidak. Dan tadi kan sudah disampaikan ya, tolong Betul betul. dicatat juga tanda-tanda PMK, air liur, lemah, lesu, Hmm. tiduran gitu ya. Hmm. Kalau di bibirnya lepuh-lepuh, nah itu udahlah jangan ini bahkan disampaikan ke pedagangnya, Pak ini kelihatannya PMK. Kalau konsumennya udah tahu PMK, wah ini dia nggak akan berani macam-macam gitu. Iya. Jadi kembali lagi kitanya yang harus cerdas nih sobatnya ya Iya, ya untuk jadi jangan memilihnya jangan ya. jangan ya Hmm. Pak ya, tergantung kepada pemerintah lah, kepada dinas ya. Bisa aja Hmm. misalkan label itu ditiru dan sebagainya gitu. Betul. Ya pasti selalu ada peluang ke situ ya Pak ya untuk meniru Ya demi orang itu kan nggak sama perilaku lah kan orang gitu. berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak pengen tahu selain wabah PMK nih Pak ya, pada umumnya permasalahan peternakan di Kabupaten Bandung itu apa aja sih yang suka dikeluhkan? Eh, Maksudnya penyakitnya gitu ya? Apa aja Pak? Selain maksudnya di samping selain wabah PMK ini, di Oh ya dunia ya. peternakan biasanya apa yang teman-teman peternak ini keluhkan gitu? Jadi Sebelum yang ada di wabah PMK ya Pak ya, Mm-mm. apapun itu. Jadi yang dikeluhkan oleh peternak itu, saya sudah membuat analisa bahwa untuk mendapatkan profit yang menguntungkan itu, pertama volume dari kita beternak itu minimal 50 ekor. Kemudian kalau tujuannya untuk itu ya untuk kurban ya. Kemudian Mhm. yang kedua, berat badan, berat tubuh ya per harinya itu harus 2 kilo per hari gitu. Nah, tentu itu kan Mmm. tantangannya kan pakannya harus bergizi, ya kandangnya harus sehat dan sebagainya. Sementara kan petani-petani kita dalam pemeliharaannya itu jumlahnya yang sangat kecil ya. Ada 5 ekor, 3 ekor, sehingga kalau dihitung dia upah kerjanya nggak dihitung gitu ya, Mmm. pakannya seadanya sehingga ya sebetulnya mah kalau dari skala ekonominya kurang kurang menguntungkan gitu. Tetapi karena
ya secara tradisional ya, daripada misalkan nganggur, ya udahlah pelihara sapi 3 ekor gitu ya. Nah itu. Jadi bagaimana meningkatkan berat badan harian itu tergantung dari pakan yang diberikan gitu. Jadi kalau ingin berat badannya itu cepat naik, berarti pakannya harus bagus. Sementara konsentrat itu kan harganya mahal. Jadi tantangan kita sebetulnya ada teknologi-teknologi tepat guna, bahkan di Dinas Pertanian juga sudah dapat teknologi bahkan juara ke-1 ya di Jawa Barat, yaitu pembuatan pakan ternak dengan sistem complete feed block gitu ya. Jadi kayak molase silase gitu ya. Itu tapi di press sehingga berbentuk blok, berbentuk batako gitu. Nah ini kita analisa harga atau biaya produksinya hanya 1.100, sementara pakan itu kan sekarang variasi ya dari kualitas biasa 6.000 sampai 12.000 gitu. Jadi kalau dengan pakan complete box itu bisa diterapkan di petani, itu juga cukup membantu. Oke. Karena kira-kira itulah saya Lucy. Oke. Ada Pak, lagi? Eli Pak, belum bubur merah Pak. Eli Pak, bukan Lucy. Pak, ini satu pertanyaan terakhir nih Pak nih ya, dari kaum muda milenial nih. Siap. Oke, dari Anggara. Pak, sampai detik ini Bapak kalau kunjungan ke peternak-peternak, kaum muda milenialnya pada ada nggak Pak? Atau mungkin Bapak ingin ngasih wejangan nih kepada anak pemuda bahwa dunia peternakan juga menjanjikan. Biasa Pak, kalau anak muda ujung-ujungnya cuan Pak mikirnya Pak ya. Memang kalau di sapi kebanyakan itu karena mungkin biaya investasinya cukup gede juga ya. Itu kebanyakan yang senior-senior yang relatif udah mapan lah gitu. Nah kalau di yang milenial itu lebih ke ternak domba. Justru Ternak kalau domba. ternak domba itu anak-anak muda itu lebih banyak saya lihat gitu ya. Karena kalau untuk anak domba kan yang nanti untuk ketangkasan ya, atau untuk seninya itu kan dari jajalon itu harganya sekitar 2,5 juta gitu ya. Dipelihara bisa 15 juta nantinya gitu, tinggal ilmunya gitu. Nah ini saya banyak ketemu dengan anak-anak muda yang kreativitas di seni ketangkasan domba maupun seni kecantikannya lah gitu dari domba, itu banyaknya anak muda gitu. Oke, jadi setidaknya anak muda itu udah merambah dunia peternakan ya, walaupun sekarang baru ke domba gitu ya. Ya jadi jangan salah nih teman-teman soal PKS. Oh, ayo oke gini kaum muda milenial sekarang udah bahkan ya Pak Kadis bilang. Oke, itu nampaknya pertanyaan terakhir Pak Kadis. Terima kasih atas kebersamaan bersama saya, TL dan juga sobat PKS semua. Ini luar biasa sekali ilmunya. Kami juga mohon izin nanti mau share slide-nya Pak, nggak apa-apa ya? Mangga. Masuk tadi kontak-kontaknya, mungkin nanti ada orang juga yang membutuhkannya, apalagi tadi untuk para puskeswan ya. Kalau di kita ada puskes jom ya, puskesmas jomblo katanya. Iya anak muda banget ya, yang bisikin Pak ya. Oke, sekali lagi jazakallah khair Pak Kadis, hatur nuhun. Salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya Dr. Mary yang sudah berbagi bersama kita juga. Sami-sami TL, selamat selamat berjuang lah bagi anak-anak muda nih. Kelihatannya yang nanya-nanya ini anak-anak muda semua ya. Iya betul Pak, karena kan mereka juga cari peluang beberapa hari ini, apa yang bisa dimanfaatkan nih Pak ini gitu ya. Jadi selain mau meraih daging kurban, mau meraih tulang rusuk juga Pak. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin closing statement terakhir Pak dari Bapak, silakan. Jadi bagi masyarakat yang melaksanakan pemotongan hewan kurban, pertama PMK ini tidak menular terhadap manusia ya, jadi aman. Nggak dikonsumsi katanya kepalanya, jeroannya bisa dikonsumsi, tapi dengan penanganan yang tepat ya, terutama untuk dimasak yang betul. Tadi kalau kepala kaki itu ada treatment di awalnya gitu.
Yang selanjutnya lakukan pembelian itu dengan melihat langsung ya ternak-ternak yang akan dijadikan hewan kurban oleh kita. Tadi kan ada tanda-tanda hewan yang sehat, yang sakit. Nah itu kita pastikan bahwa kita sudah melakukan visualisasi terkait dengan hewan yang akan kita beli. Selanjutnya ada tanda-tanda ya, ada stiker, ada tadi kalung yang dicantumkan. Itu juga diperiksa ya tanggalnya, kemudian jangan ragu-ragu tanya ke bandarnya, ke tugas lapaknya, karena ya adik-adik, bapak ibu sekalian datang ke situ kan bukan mau untuk minta ya, tapi beli gitu. Wajar Betul. kalau itu ditanyakan. Kemudian terakhir penanganan hewan kurban di tempat, adik-adik, bapak ibu sekalian, mohon barangkali tadi saran-saran untuk dilakukan di tempat yang terbuka, kalaupun tertutup itu sesedikit mungkin orang yang terlibat untuk kebersihan, kemudian untuk penyebaran COVID-19 dan berikan atau bagikan hewan kurban itu kepada yang betul-betul itu sangat membutuhkan ya. Jadi walaupun boleh gitu ya orang di sekitar kita mendapatkan, tapi lebih bijak apabila itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul sangat membutuhkan hewan kurban. Demikian barangkali TL ya, atas itunya terima kasih nih bisa gabung dengan rekan-rekan PKS. Salam buat Pak Gun-Gun, itu kan dudungan saya gitu. Jadi begitu ada surat itu, wah ini harus saya yang datang, jadi nggak bisa saya wakilkan ke Kabir. Iya ya. Oke, baik. Terima kasih hatur nuhun jazakallahu kasir kepada Bapak Insinyur Haji Atis Naumaran MP. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya dengan tema-tema Amin. Kalau berikutnya ada Pak ya. apa-apa telepon, kontak kita, Siap. insya Allah akan respon lah dengan secepatnya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Bapak dan teman-teman semuanya. Demikianlah Sobat PKS acara Ngobras, ngobrol asik seputar kurban di tengah wabah PMK ini ya. Jadi tadi kita udah dapat ilmunya, udah dapat materinya. Nanti untuk Anda teman-teman semua sobat yang tadi butuh nih nomor-nomor yang urgent tadi yang puskesmas, nanti kita share juga ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah tanya-tanya dan sudah support lainnya. Kita ketemu lagi di Kamis depan di acara yang sama, Ngobras, ngobrol asik bersama saya TL. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Johnny.
Tokyo